Sini gue bakalan beriin tutorial buat testnet dari Nami untuk Sei Network ya, testnet Sei gitu. Oke, pertama-tama di sini kalau misalnya kalian mau ikutin testnetnya, usahain udah punya VPS ya, karena kalau misalnya kalian mau garap testnet dari Sei Nami itu harus pakai VPS. Oke. Dan kalau misalnya udah, jangan lupa nanti teman-teman bisa download terminal putih ya. Sekali lagi harus butuhkan terminal di dalam laptop ya. Kalau misalnya kalian belum punya silakan. Kalau misalnya lewat HP juga bisa teman-teman ya. Nanti pakai Termius juga bisa. Oke, di sini masuk dulu ya di channel Telegram. Nah, di sini gue udah update tadi siangan ya. Itu ada formulir untuk registrasinya. Nah, di sini kalian bisa isi dulu. Kalau misalnya mau daftar, silahkan bisa diisi. Tapi kalau menurut gue lebih bagus kalian jalanin dulu node-nodenya segala macam. Kita registrasi lewat nodenya dulu. Habis itu isi formulirnya ya. Oke, di sini kita bakalan lihat untuk command yang bakalan kita pakai. Jadi di sini ada dua sih. Kebetulan ada dari Akanode sendiri, terus yang ini ya KJ89. Terserah mau pakai yang mana teman-teman, bebas, sama aja. Dan untuk ininya sendiri ya, hardware yang dibutuhkan, VPS-nya minimal di sini 4 GB RAM. Recommended-nya itu sebenarnya 8 ya, tapi kalau misalnya kalian cuma ada VPS yang 4 GB juga bisa teman-teman, bisa pakai. Jadi usahain kalau misalnya ada node yang udah nggak aktif, kayak misalnya kemarin Aptos ya, bisa dihapus dulu nodenya buat menghemat space untuk Sei Nami ini. Oke, setelah itu kita tinggal copy paste aja sih untuk script yang bakalan kita pakai. Nah, di sini ada opsi pertama. Opsi pertamanya di sini kita bisa pakai yang script otomatis yang ini. Ini tinggal copy aja. Setelah itu buka terminal kalian, teman-teman. Nah, di sini silakan kalian login ke VPS kalian. Setelah itu tinggal paste aja script yang sudah ada, terus klik enter. Nah, di sini kita bakalan disuruh buat nama ya, nama node, terus nama wallet juga. Kalau misalnya belum, silakan dibuat dulu teman-teman. Nah, kayak gini contohnya. Ini lagi proses untuk update package. Jadi silakan ditunggu aja sampai proses update ini kelar ya. Untuk installannya udah berhasil ya. Nah, di sini kalau misalnya udah, kita masuk ke step berikutnya. Untuk step berikutnya di sini kita bakalan ngopi untuk yang script yang ini teman-teman ya. Nah, kita bisa copy atau kita salin. Terus silahkan kalian bisa paste di sini lagi. Terus klik enter teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah jadi untuk ininya ya, nodenya. Nanti kalian bisa coba untuk sinkron yang ini ya, cek lognya di sini. Terserah mau pakai yang mana gitu ya. Nah, contoh misalnya kita mau cek lognya dulu, kita bisa klik enter. Nah, di sini udah jalan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah, selanjutnya apa? Kita bakalan create new wallet ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa buka lagi terminal kalian di dalam putih ya. Jadi di sini kita klik kanan, terus pilih yang namanya new session di sini teman-teman. Nah, new session, terus silahkan masukkan kembali IP VPS kalian. Nah, oke teman-teman ya, di sini kita udah buka sesi baru. Jadi langkah selanjutnya di sini kita bakalan create wallet ya, buat wallet. Kalau misalnya belum dibuat walletnya, silahkan dibuat dulu. Oke, di sini kita bakalan create wallet, bisa pakai perintah yang ini. Jadi silahkan di copy aja teman-teman. Terus kita buka lagi terminal yang barunya. Ini bisa diperbesar. Kita klik kanan pada mouse, terus kita klik enter di keyboard. Oke. Nah, di sini udah jadi ya untuk walletnya. Ini bisa kalian save dulu untuk walletnya. Dan juga untuk ininya ya, parsnya jangan lupa juga di save teman-teman.
Jadi ini bisa di copy, kita pindahkan ke notepad di sini. Setelah itu kita simpan ya untuk berjaga-jaga. Oke teman-teman ya, di sini langkah selanjutnya kita bakalan create sebuah Genesis account. Jadi untuk script yang kita pakai ini dari Akanode teman-teman. Jadi ini bisa disalin aja untuk scriptnya. Terus buka lagi untuk terminal kalian ya. Jadi silahkan dibuka lagi. Kita tinggal copy aja kayak gini. Kita klik enter. Oke, kalau misalnya udah, next step di sini ada yang harus kita ubah ya. Jadi nanti ini bisa disalin dulu. Terus yang diubah itu ada beberapa. Yang pertama, misalnya kayak deskripsi validator kita seperti apa. Terus untuk emailnya juga ini bisa diubah. Terus website ya, kalau misalnya kalian ada website, kalau misalnya nggak ada ya bisa pakai link sosial media kalian gitu teman-teman. Nah ini bisa di copy dulu, kita copy, terus kita buka notepad teman-teman ya. Nah di sini kita bakalan ubah untuk deskripsi validatornya, mungkin sebagai contoh. Nah setelah itu untuk emailnya ini teman-teman bisa ganti menggunakan email teman-teman semua. Di sini kita pakai email, contoh misalnya kayak gini. Lalu untuk website di sini ini bisa diubah lagi, kita bisa tambahkan pakai link sosial media aja. Kalau misalnya kalian nggak punya website bisa pakai link sosial media ya. Nah kalau misalnya udah, ini bisa kalian copy lagi, Ctrl C di keyboard, terus masuk ke dalam terminal putihnya, kita paste. Lalu kita klik enter. Nah, di sini bakalan ke-generate sebuah Genesis ya, atau GenX lah. Nah, ini bisa kalian save dulu. Ya, ini di save dulu teman-teman. Di select ya. Habis itu buka kembali notepad-nya, kita simpan di sini karena ini kita bakalan pakai nanti teman-teman. Ini bisa kita minimize dulu. Lalu langkah selanjutnya di sini kita bakalan melakukan konfirmasi ke dalam GitHub teman-teman. Oke, sebelum itu kalian harus ini dulu ya, buat akun GitHub. Kalau misalnya belum punya akun GitHub, nanti kalian bisa daftar dulu, kalian create akun seperti biasa. Terus kalau misalnya udah, di sini kita balik lagi ke dalam terminalnya teman-teman. Nah di sini kita bakalan ini ya, memasukkan atau melihat isi dari file Genesis yang sudah kita buat tadi, yang file ini ya. Nah kita bakalan buka. Bukanya gimana? Nah, di sini ada command. Commandnya tuh kayak gini. Kita klik kayak gini ya, atau kita ketik kayak cat, terus slash. Nah, di sini kalian bisa buka lagi file yang sudah kalian paste tadi. Nah, di sini kita bakalan copy file JSON-nya. Kita Ctrl C, terus kita paste di sini. Oke, bentar ya. Ini kita delete dulu. Kita delete dulu teman-teman. Di sini ada kelebihan ininya, slashnya atau garis belangnya. Setelah itu kita klik enter teman-teman. Nah kalau misalnya kalian nggak bisa pakai command yang cat ini /root ya, kalau misalnya kalian nggak bisa buka filenya atau dapat error kayak gini, // kayak gini, no such file or directory, ini bisa kalian pakai perintah yang ini ya, yang satunya. Bentar, ini gua hapus dulu. Command CD-nya silahkan bisa dipakai kayak gini. Terus kalian klik enter. Terus kalau misalnya udah, tinggal kalian tambahkan saja nano spasi. Kalian bisa buka kembali file kalian. Nah ini bisa di copy lagi. Jadi kopinya itu sampai GenX-nya di sini aja teman-teman. Nah, kita Ctrl C. Habis itu kita klik kanan di mouse, kita enter. Oke, nah ini udah masuk ya di sini. Nah ini bisa disalin semua teman-teman ya. Oke, setelah kalian sudah menyalin isi dari file GenX JSON kalian ini, langkah selanjutnya di sini kita bakalan membuka GitHub dari C ya. Nah di sini kita sudah masuk dalam filenya di sini. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian fork. Setelah itu kita bisa klik yang namanya create fork di sini teman-teman. Nah setelah kita klik
create fork tadi, langkah selanjutnya teman-teman bisa buka ke bagian repository kita di sini. Lalu kalian bisa lihat untuk bagian testnet di sini ya, di halaman profil kalian. Ini bisa diklik. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian incentive testnet di sini. Setelah itu kita masuk ke bagian GainX. Nah, setelah masuk ke bagian GainX, kita bisa klik yang namanya create new file. Oke, setelah kita klik tadi create new file, di sini kita bakalan memasukkan nama kita ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini nama dari validator kita. Jadi ditambahkan ya GainX terus strip nama validator kalian. Jadi disesuaikan. Setelah itu di sini kita bakalan copy untuk isi file JSON yang sudah kita salin tadi. Silahkan kembali dibuka notepad-nya teman-teman, dan kita bisa salin. Nah, di sini kita bisa paste kembali. Oke. Kalau misalnya udah, kita scroll ke bawah. Di sini kita klik yang namanya commit new file. Oke, kalau misalnya udah, di sini kalian bisa lihat untuk file yang sudah kita buat tadi ya, atau kita bikin file baru. Oke, langkah selanjutnya kita bisa melakukan pull request. Untuk pull requestnya di sini kita bisa klik new pull request. Setelah itu di sini kita bisa klik yang ini ya, ininya disesuaikan. Kalau misalnya udah, kita tinggal klik aja create pull. Setelah itu kita klik yang bagian create pull request. Oke, udah beres. Nah, ini linknya bisa disalin teman-teman ya, di copy dulu ke dalam notepad kembali. Di sini kita bakalan taruh di sini. Oke, udah beres. Oke, di sini ada dua formulir ya yang harus kita isi. Yang pertama adalah Seinami Incentive Testnet registrasi form. Lalu yang kedua di sini adalah Seinami Incentive Testnet Active Set Validator Registration Form. Jadi ada dua formulir yang harus kita isi. Yang pertama di sini kalian bisa isi dulu untuk yang registrasi form ini. Ini bisa diisi, bisa pakai nama kalian teman-teman ya. Terus untuk emailnya juga silakan bisa kalian isi. Untuk Discord ID kalian bisa dimasukin juga. Terus intent moniker ini adalah nickname kalian teman. Jadi sesuaikan sama nama validator kalian yang kalian buat tadi. Oke, kalau misalnya udah, kita masuk ke form kedua. Yang dimana di sini untuk form kedua ini adalah untuk validator registrasi ya. Untuk namanya bisa disamakan kembali. Terus email di sini kita pakai emailnya yang sama lagi teman-teman. Kalau mau pakai email yang berbeda silakan. Tapi saya nggak tahu untuk valid atau enggak. Setelah itu node moniker, nama validator kita. Kita pakai kayak gini. Company name atau organisasi ini optional lagi, bisa di skip, bisa diisi atau enggak. Langkah selanjutnya di sini kita bakalan copy untuk GitHub. Untuk GitHub kita, silakan kalian bisa masuk ke profil kalian teman-teman ya. Nah, di sini tadi masuk ke bagian profil. Nah, ini kita paste atau kita salin ya, kita salin. Kita masukin ke dalam sini. Lalu ini ya, link dari Genesis file JSON yang tadi kita ini ya, apa namanya, sudah buat ya. Jadi bisa kalian isi. Nah, yang dimaksud adalah link dari ini. Ini bisa di copy. Kita balik lagi ke dalam formnya. Kita klik berikutnya di sini. Pengalaman kalian sebelumnya untuk validator itu sudah ada atau belum gitu. Nanti kalian bisa isi. Terus di sini ada pertanyaan lagi, pertanyaan pribadi ya. What monitoring platform would you recommended to add to the incentive testnet? Nanti bisa kalian isi atau jawab. Terus di sini
What do you think is the best practice when an upgrade pilot? Ya, jadi ini bisa di isi lagi sesuaikan sama jawaban kalian. Nah, untuk jawaban yang ini ya, ini bisa kalian isi, tulis saja command code ya. Terus di bawahnya di sini wrong node version. Cuman bisa ditambahkan lagi atau lebih dikembangkan teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir di sini what's your memo ya. Jadi untuk memonya ini kita dapat dari mana? Itu di bagian persistent peers. Ini bisa kalian cek di dalam file JSON-nya juga. Nah, di file JSON-nya itu kalian bisa buka kembali filenya yang sudah kalian copy atau kalian pindahkan ke Notepad ya. Kalian cari memo ya. Nah, ini memo ini. Ini bisa di sorry. Kita lihat yang ini ya, memo. Nah, memonya ini bisa disalin. Kita paste di sini. Setelah itu nanti kalian bisa klik kirim, teman-teman. Oke, di sini kita sudah melakukan registrasi untuk form testnet dan juga validatornya, teman-teman ya. Jadi di sini sudah komplit semuanya. Kita sudah dari awal sampai menuju tahap akhir di sini. Dan kalau misalnya kalian mau cek kembali untuk ini kalian ya, sinkronnya atau lognya, nanti bisa dicek lagi. Ini udah berjalan ya atau udah normal. Contohnya tuh kayak gini tuh, nggak ada error sama sekali. Ini sudah normal, jadi nanti kita tinggal nunggu aja hasilnya seperti apa untuk update selanjutnya.